Teman-teman kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam yang berberkah ini, kita akan mencoba untuk membahas sebuah tema yang mudah-mudahan ini menjadi obat untuk penyakit yang menyerang hati kita, yaitu penyakit hasad atau kedengkian. Di mana kata para ulama bahwa setiap manusia pasti akan diserang oleh penyakit yang namanya hasad atau kedengkian. Seperti Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Abul Abbas, atau yang terkenal dengan sebutan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan ma khalal jasadu min hasadin, tidak ada satu jasad pun yang selamat dari serangan penyakit hasad. Lakinnal karim yukhfihi wal la'im yubdihi, tetapi orang yang mulia dia akan berusaha untuk menyembunyikannya, sedangkan orang yang hina, orang yang rendahan, maka dia akan selalu berusaha untuk mengeluarkannya atau menampakkannya. Ini ucapan seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa yang namanya manusia tidak akan ada yang selamat dari serangan penyakit hasad, kedengkian, iri hati, siapapun dia. Bahkan sekelas ulama sekalipun, sekelas asatidzah, para ustadz sekalipun, apalagi hanya manusia biasa, apalagi orang yang dia baru belajar ilmu agama, atau apalagi orang yang belum belajar agama sama sekali. Setiap jasad, setiap tubuh manusia pasti diserang oleh setan dengan penyakit hasad ini. Namun tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan perbedaannya, di mana orang yang karim, orang yang mulia, orang yang dia betul-betul berusaha untuk membersihkan hatinya, dirinya, dia akan menyembunyikan penyakit tersebut. Artinya tidak dia luapkan, tidak dia tampakkan, hanya dia sendiri yang merasakan dan tidak dia keluarkan dengan apapun. Lisannya diam, tangannya diam, perbuatannya diam. Dia sembunyikan penyakit hasad tersebut, dia injak, dia kubur dalam-dalam, sehingga dia menjadi orang yang mulia karena dia tidak mengikuti bisikan setan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hasad. Adapun orang yang laim, orang yang hina, orang yang rendahan, maka dia akan mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan dari penyakit-penyakit hasad tadi. Dia akan meluapkannya, dia mengeluarkannya, dia menampakkannya, mungkin dengan lisan ucapan dia, atau mungkin dengan tulisan tangannya, atau mungkin dengan perbuatan sikapnya, bahkan mungkin bisa saja dengan kedipan mata atau pandangan mata, ditampakkan, diluapkan, dikeluarkan. Dan dengan perbuatannya seperti itu, maka dia menjadi orang yang rendahan, orang yang hina. Na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sering kita dengar istilah hasad, dengki, iri hati. Lalu sebenarnya apa sih hasad itu? Disebutkan oleh para ulama, jumhur, mayoritas ulama menerangkan bahwa hasad itu adalah tamanna zawalan ni'mati an sahibiha, ketika seseorang menginginkan hilangnya suatu nikmat
dari pemiliknya, menginginkan hilangnya suatu nikmat yang ada pada orang lain. Atau kita bisa juga menggunakan definisi yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya yang Majmu'ah Al-Fatawa. Hasad itu adalah al-bughdhu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Seseorang membenci dan tidak suka terhadap keadaan yang baik pada orang yang dia hasadi. Seseorang membenci dan tidak suka terhadap keadaan yang baik pada orang yang dia dengki tersebut, yang dia hasadi tersebut. Al-muhim, orang yang hasad, yang dalam bahasa kita disebut dengan penyakit dengki, kedengkian, iri hati, dia tidak akan merasa senang ketika melihat ada orang lain mendapatkan kebaikan. Dia tidak akan merasa senang, dia tidak ridha kalau ada orang lain merasakan kenikmatan. Jadi dia akan merasa susah kalau orang lain senang, dan dia akan merasa senang jika melihat orang lain susah. Ini penyakit hasad, ini kedengkian. Dan penyakit hasad ini, kata para ulama rahimahullah ta'ala, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Bahkan ini bisa merusak akidah seorang muslim, bisa merusak akidah seorang yang beriman. Karena nanti ini berkaitan dengan iman terhadap takdir, iman terhadap qada dan qadar Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kata para ulama, banyak sebab yang menjadikan seseorang itu bisa menjadi korban penyakit hasad ini, bisa dengan mudahnya termakan oleh penyakit hasad ini. Bisa karena kurangnya iman dia, yakni kurangnya iman dia terhadap takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Bisa karena dia tidak menerima pembagian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Juga bisa karena hubbud dunia, cintanya terhadap dunia begitu besar. Bisa karena dia takut disaingi oleh orang lain, takut dia tergeser oleh orang lain, dan lain sebagainya. Yang intinya, sebab yang menjadikan dia menjadi korban penyakit hasad adalah karena kelemahan iman. Dha'ful iman, dikarenakan lemahnya iman. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat tadi jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, siapapun kita pasti akan diserang oleh penyakit hasad ini. Iblis dan setan-setan, iblis dan bala tentaranya pasti akan menyerang kita dengan penyakit hasad ini. Apalagi kalau kita sudah mantap dengan mengikuti ajaran-ajaran tauhid, mantap untuk memusuhi kesyirikan-kesyirikan, kita mantap dengan keimanan, dengan Islam, dan kita menjauhi kekufuran-kekufuran, kemunafikan-kemunafikan yang mungkin setan putus asa mengajak kita untuk kita melakukan kesyirikan. Setan mungkin habis semangat untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa kekufuran, kesyirikan. Tetapi setan akan terus mencari cara untuk menyesatkan kita, menjerumuskan kita ke dalam kesesatan, diantaranya lewat penyakit-penyakit hati, atau juga mungkin penyakit-penyakit lisan.
Contoh misalkan di hari-hari sekarang ini, seorang ahli tauhid, seorang ahli sunnah wal jamaah, yang dia betul-betul bangga dengan Islam, yang dia betul-betul meyakini Islam itu satu-satunya agama yang benar di atas muka bumi, mungkin setan akan habis semangat untuk menjerumuskan seorang ahli tauhid ke dalam ucapan-ucapan kufur, seperti di hari-hari sekarang mengucapkan selamat terhadap hari raya kekufuran, mengucapkan selamat dalam rangka lahirnya Tuhan orang-orang kafir. Seorang ahli tauhid, dia tidak akan bisa untuk diserang dengan bentuk kalimat yang kufur tadi, kecuali jika memang dia bukan ahli tauhid, ya, akidahnya rusak, imannya rusak, maka sangat mudah dia mengucapkan selamat untuk hari raya kekufuran orang-orang kafir, yang mungkin juga dia dibisiki oleh setan dengan berbagai macam alasan, toleransi lah, kerukunan lah, atau apalah. Padahal intinya dia ini akidahnya rusak, tauhidnya rusak, imannya rusak, Islamnya rusak, sehingga dia mudah untuk dibisiki oleh syaitan. Ucapkan selamat untuk orang-orang kafir, ucapkan selamat untuk hari raya orang kafir. Tetapi ahli tauhid, yang dia betul-betul memuliakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak akan goyah, tidak akan sejengkal pun dia bergeser, meyakini bahwa tidak ada orang kafir yang selamat. Susah untuk dia mengucapkan kalimat selamat bagi orang-orang kafir. Gak mungkin dia mengucapkan selamat untuk acara-acara kekufuran, gak mungkin. Ini yang tauhidnya kokoh, yang akidahnya lurus. Tetapi setan tidak berhenti di situ. Wah, ini ahli tauhid, dia akidahnya lurus, akidahnya mantap, dia ini ahli sunnah wal jamaah yang benar, yang asli. Gak mungkin bisa diseret-seret ke dalam ucapan kufur, perbuatan kufur, apalagi kesyirikan-kesyirikan. Susah kan membawa ahli tauhid itu untuk datang ke dukun, kan susah membawa ahli tauhid diajak-ajak untuk ngasih sesajian gunung, sesajian laut, dan seterusnya, susah. Tetapi setan tidak berhenti di situ. Setan mencari cara, bahkan mungkin ribuan cara, untuk tetap menyesatkan seorang ahli tauhid, seorang muslim. Di antaranya masuk dengan cara menjangkitkan penyakit-penyakit hati, menjangkitkan penyakit-penyakit lisan. Maka di sini jamaah rahimakumullah, kita harus betul-betul memerangi setan itu dari semua lini dan arah. Jangan sampai kita mengatakan, wah nggak benar itu, masa orang kafir dikasih selamat, masa acara kekufuran diucapkan selamat untuk mereka. Nggak pernah Allah dan Rasulnya mengatakan selamat untuk orang-orang yang kafir. Tetapi hatinya hasad, bisa jadi lisannya ghibah, lisannya namimah, lisannya dusta, bisa jadi. Sebagaimana Rasulullah menerangkan dalam hadis yang sahih, bahwasannya iblis itu sudah putus asa untuk diibadahi di tanah Arab. Iblis sudah putus asa untuk diibadahi. Artinya iblis putus asa untuk mendorong orang-orang ahli tauhid melakukan kesyirikan dan kekufuran. Walakin bitahrish bainahum, tetapi setan masih mengganggu mereka dengan perpecahan di tengah-tengah mereka. Kita ini ahli tauhid yang memegang kuat rukun iman yang 6, yang memegang kuat rukun Islam yang 5, yang kita betul-betul siap mengorbankan apapun demi membela la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak mungkin berani, gak mungkin mau mengucapkan selamat atas kekufuran, selamat untuk orang kafir, selamat untuk acara kekufuran, gak mungkin. Tapi lihat tadi kata Rasulullah, walakin bitahrish bainahum,
setan akan memecah belah mereka. Setan akan memporak-porandakan, membuat mereka ahli tauhid itu berselisih, bergesekan satu sama lain. Di antara manuver setan adalah ini, penyakit hasad. Penyakit hati itu banyak, tetapi penyakit hasad ini yang paling disukai oleh setan-setan, yang dijadikan senjata oleh mereka untuk tadi memecah belah barisan ahli tauhid, barisan kaum muslimin. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan tadi ya, ucapan selamat untuk orang-orang kafir, memang kita sangat dekat dengan akhir zaman, dengan hari kiamat. Dan seperti yang dikabarkan dalam dalil-dalil yang sahih, akan bermunculan orang-orang yang bodoh, akan bermunculan orang-orang yang menyesatkan umat. Dan kita jangan tertipu dengan orang-orang yang mereka berbicara tetapi jauh dari kebenaran. Kadang mereka ini titelnya Masya Allah ya, panjang sekali, sarjana, S1, S2, S3, doktor, profesor, bla 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 bla. Tapi itu bukan jaminan kebenaran. Itu bukan jaminan kebenaran. Termasuk jangan tertipu dengan gaya bicara yang enak didengar, retorika yang bagus, banyaknya followers, banyaknya jamaah, banyaknya pengikut. Itu bukan standar kebenaran. Itu bukan jaminan kebenaran. Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang katanya pendidikannya tinggi tetapi nol akidahnya, nol pemahaman Islam yang benarnya. Maka kita jangan tertipu. Ini sudah muncul orang-orang yang gelarnya doktor lah, profesor lah, atau apalah, bahkan disebut cendekiawan muslim atau apa. Padahal hakikatnya mereka ini ya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang munafik. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang naudzubillah mereka meragukan kebenaran Islam. Muncul mereka tadi dengan alasan toleransi, kerukunan beragama, agar warga rukun dan macam-macam, sehingga membolehkan mengucapkan selamat kepada orang kafir. Naudzubillah. Padahal perayaan yang biasa dilakukan oleh orang kafir di bulan Desember ini, mereka merayakan kelahiran Tuhan katanya. Dan ketika kita mengucapkan selamat untuk kelahiran Tuhan mereka, artinya kita sudah menduakan Tuhan kita. Lalu apa manfaatnya kita mengulang-ulang bacaan surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Apa manfaatnya kalau kita mengucapkan selamat untuk Tuhan yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya? Bahkan kata para ulama, ini merupakan caci makian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, caci makian terhadap Allah Azza wa Jalla. Karena jelas-jelas Allah menyebutkan lam yalid wa lam yulad, tetapi ada orang yang mengatakan Tuhan punya anak, Tuhan beranak, diucapkan selamat, berarti dia telah mencaci maki Allah Tabaraka wa ta'ala. Toleransi atau kerukunan beragama atau menjaga kedamaian sebagai penduduk suatu negeri, caranya bukan dengan mencampur baurkan akidah, bukan dengan cara merusak akidah Islam yang dikotori dengan akidah-akidah kekufuran. Dan kalau ada orang bilang pengucapan selamat untuk orang kafir atas acara hari raya mereka, ini bukan masuk dalam bab akidah, ketahuilah orang itu bodoh. Walaupun dia titelnya berderet ya, profesor berapa kali, doktor berapa kali, dia mengatakan ucapan selamat kepada mereka orang kafir, ucapan selamat untuk hari raya orang kafir, ini tidak masuk ke dalam pembahasan akidah, ketahuilah orang ini bodoh. Bahkan mungkin bisa dibilang lebih bodoh daripada Abu Talib, lebih bodoh daripada Abu Lahab, lebih bodoh daripada Abu Jahal. Na'udzubillah, na'udzubillah. Justru ini masalah akidah. Akidah itu kan keimanan. Keimanan itu kan tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, baca Quran, bukan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati,
keyakinan dengan hati, kemudian ada amalan dengan anggota tubuh, ada amal perbuatan dengan anggota badan. Dan iman juga bisa menaik, bisa merendah, bisa bertambah, bisa berkurang. Itu iman. Dan ucapan selamat kepada orang-orang kafir ini masalah keimanan, masalah akidah. Silakan cari dalam Al-Quranul Karim satu ayat pun, atau cari dalam hadis Nabi yang sahih satu hadis pun, atau mungkin setengah hadis yang di situ Allah atau Rasulnya menyebutkan selamat untuk orang-orang kafir. Jika ada, maka kami akan menjadi orang yang paling terdepan mengucapkan itu. Tetapi nyatanya tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan keselamatan bagi orang-orang yang menolak Islam, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrikin. Tidak ada keselamatan. As-salamah wa sa'adah lil muslimin, karena keselamatan dan kebahagiaan hanya untuk orang-orang muslimin yang betul-betul berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang mengatakan gak apa-apa mengucapkan selamat untuk orang-orang kafir, berarti dia na'udzubillah telah menolak Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Karena justru dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih semua disebutkan kecelakaan, kebinasaan, kerugian bagi orang-orang yang kafir. Tidak pernah sekalipun Allah dan Rasulnya menyebutkan selamat bagi orang kafir. Karena memang mereka itu sudah dijamin binasa, hancur dan merugi dunia akhirat oleh Allah dan Rasulnya, kecuali mereka-mereka yang mau bertobat sebelum mereka mengalami sakaratul maut. Bagi mereka yang mau masuk Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebelum mereka mengalami sakaratul maut. Ini jamaah rahimina rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan kita, karena ana jujur ya terpancing dengan naudzubillah begitu mudahnya tersebar kesesatan di zaman sekarang, apalagi lewat media, medsos, ya internet, handphone dan sebagainya. Maka antum sebagai kaum muslimin, sebagai ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah, jangan diam saja. Gerakan jari antum, gerakan handphone antum, gerakan medsos antum, gerakan mulut antum untuk melawan kesesatan itu. Dan sama sekarang antum paling mudahnya adalah antum nukil keterangan atau penjelasan para ulama, antum nukil keterangan dan penjelasan para ulama, sebarkan kepada manusia sebanyak mungkin. Contoh misalkan tadi mulai bermunculan orang-orang yang jahil, munafikin, ya, bahkan mungkin zindik, ya, naudzubillah, mengatakan boleh mengucapkan selamat untuk orang kafir. Nah, kita bantah ya dengan menukil ucapan para ulama, dengan menukil dan menyebarkan penjelasan para guru kita, para asatidah yang lurus. Sebarkan ya, jangan kalah dalam berperang, karena memang sekarang dunianya perang di internet, perang di medsos, tentunya dengan akhlak yang mulia. Kita menjelaskan ini yang benar, itu batil, tanpa harus kita mencaci maki pihak lain. Kita menjelaskan ini yang benar, itu batil, tanpa harus kita membuat keributan. Ya, barakallahu fikum. Ingat, jangan diam saja, gerak. Kita harus bergerak untuk membela la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam itu tinggi, Islam itu mulia dan tidak boleh direndahkan. Maka kita harus pasang badan jika ada pihak-pihak yang mulai berani mengotori kemuliaan dan kesucian agama Islam, akidah Islam. Nah, barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Hasad tadi, penyakit hati ini bahkan bisa dimasukkan oleh setan ke dalam diri seorang ahli tauhid. Karena tadi kan kalau untuk ngucapin yang kufur kayaknya susah nih ahli tauhid ini. Untuk melakukan kekufuran ya, pergi ke dukun, melakukan sihir ya, kesyirikan-kesyirikan, pakai atribut kekufuran ya, ikut-ikutan di hari raya orang kafir. Ahli tauhid susah ya untuk
dijerumuskan ke dalam perkara-perkara kufur dan syirik seperti tadi. Tetapi setan tidak berhenti di situ. Setan mencari cara yang lebih banyak lagi untuk tetap menyesatkan kita, di antaranya ini dengan menjangkitkan penyakit hasad, kedengkian di dalam hati kita. Na'udzubillah. Nah, untuk penyakit hasad ini, karena tadi kata para ulama tidak ada seorang pun yang bisa selamat darinya, maka mau tidak mau kita harus segera lari. Wajib untuk kita berlari dari kedengkian. Bagaimana caranya? Caranya sudah diterangkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih. Yang pertama, agar kita bisa berlari dari dengki, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kita harus memiliki ilmu dan iman yang benar. Kita harus memiliki ilmu dan iman yang benar. Tanpa ilmu dan iman yang benar, tidak mungkin kita bisa berlari dari dengki. Maksudnya adalah kita harus mengetahui bahwa hasad itu, kedengkian itu akan berdampak jelek pada diri sendiri, akan berdampak buruk pada diri kita dunia akhirat. Ini harus kita fahami. Hasad, dengki atau iri hati gak ada baik-baiknya, gak ada manfaatnya, justru akan membawa dan mendatangkan banyak keburukan untuk diri kita di dunia ataupun di akhirat. Na'udzubillah. Sampai para ulama mengumpulkan apa saja dampak dan efek negatif dari penyakit hasad ini jika ketika muncul dalam hati kemudian diikuti, diluapkan. Yang pertama, kata para ulama, orang yang hasad berarti dia telah menentang takdir Allah. Jelas ini keburukan. Orang yang hasad berarti dia menentang takdir Allah. Yang kedua, orang yang hasad itu mirip dengan orang yang musyrik, di mana ketika orang musyrik itu bersedih, mereka bersedih karena melihat orang lain mendapatkan kebaikan. Tetapi orang musyrik itu gembira ketika melihat orang lain terkena bencana. Ini karakternya musyrik. Senang melihat yang susah, susah melihat yang senang. Ini karakternya musyrik. Maka orang yang hasad itu mirip seperti orang musyrik. Susah melihat yang senang, senang melihat yang susah. Na'udzubillah. Yang ketiga, dampak buruk dari hasad adalah orang yang hasad berarti membiarkan dirinya untuk menjadi bala tentara setan. Orang hasad itu berarti dia menjadi pasukannya iblis, ya, na'udzubillah. Dan kita sebagai ahli tauhid, muslim, mukmin, tidak ada yang mau disebut sebagai teman atau saudaranya setan. Tidak ada yang mau. Sedangkan orang yang hasad, maka dia telah menjadi bala tentara iblis dan setan-setan. Na'udzubillah. Dampak negatif yang keempat, orang yang hasad itu dia akan memecah belah kaum muslimin. Dia akan memecah belah kaum muslimin. Padahal seharusnya kita menyatukan kaum muslimin di atas kebenaran, mempersatukan umat Islam di atas al-haq, kebenaran. Tetapi orang yang hasad justru dia telah memecah belah barisan kaum muslimin. Yang kelima, dampak negatifnya, orang yang hasad itu akan hilang kebaikan-kebaikannya. Jadi kebaikan orang yang hasad itu akan hilang. Karena memang hasad ini diibaratkan oleh Rasulullah seperti api yang melalap kayu bakar. Artinya hasad ini menghilangkan kebaikan-kebaikan, seperti hilangnya kayu bakar dilalap oleh api, dibakar oleh api. Na'udzubillah. Yang keenam, orang yang hasad dia akan senantiasa berada dalam kesedihan.
susah bahagia, susah gembira, susah tenang hidupnya, pasti akan selalu sedih. Karena tadi dia tidak senang melihat orang senang, dia akan kesusahan melihat orang yang senang. Dan betapa banyak orang di sekitarnya yang diberi kesenangan oleh Allah Azza wa Jalla, maka pasti hidupnya ada dalam kesedihan. Yang ketujuh, orang yang hasad itu sadar tidak sadar sebenarnya dia sedang mengundang bencana untuk dirinya sendiri. Dia menginginkan datangnya bencana untuk dirinya sendiri. Atau dengan bahasa lain, orang yang hasad itu dia sedang menantang datangnya musibah dan bencana atau azab. Karena ingat, dosa itu bisa mendatangkan musibah, ya kan? Dosa itu kalau dilakukan bisa mendatangkan musibah, bencana dan azab. Hasad ini dosa. Maka orang yang berhasad berarti dia sedang menantang datangnya bencana, musibah dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Yang terakhir, yang ke-8, tetapi ini bukan batasan, orang yang hasad tidak akan disukai oleh manusia, sehingga manusia akan menjauh darinya, lari darinya. Mirip seperti orang yang suka berdusta. Orang tidak suka dengan orang yang suka berdusta, manusia tidak suka dengan orang yang suka berdusta. Makanya kata para ulama, seorang yang biasa berdusta dia akan sedikit ya temannya. Man kathura kadhibuhu qalla sadiquhu. Siapa yang banyak dustanya maka sedikit temannya. Mirip seperti ini orang yang hasad. Semakin dia mengikuti penyakit hatinya, hasadnya, kedengkiannya, iri hatinya, akan semakin sedikit orang yang mau menemaninya. Na'udzubillah. Itu diantara dampak dan efek negatif dari penyakit hasad jika diikuti. Dan itu semua bisa kita hindari jika kita memiliki ilmu dan iman yang benar. Ini langkah pertama untuk lari dari dengki. Harus memiliki ilmu dan iman yang benar, di mana secara umum kita memahami dan meyakini bahwa perbuatan hasad ini, penyakit hasad ini hanya akan mendatangkan keburukan pada diri kita di dunia ataupun di akhirat. Na'udzubillah. Kemudian langkah yang kedua, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, agar kita bisa berlari dari dengki, senantiasa kita harus terus mengingat tadi dampak-dampak jelek dari hasad tersebut, dunia akhirat. Jadi setelah kita tahu tadi sampai 8 poin dampak negatif ya, efek negatif, keburukan dari hasad, nggak hanya sekedar diketahui, ditulis kemudian dilupakan lagi, bukan, tetapi harus terus diingat. Hendaknya kita terus dan terus mengingat tadi keburukan-keburukan yang dihasilkan oleh hasad tadi, baik dampak buruknya di dunia ataupun di akhirat. Ini harus terus kita ingat. Kata para ulama, ketahuilah bahwa orang yang didengki, dihasadi, dia akan mendapatkan kebaikan dari orang yang hasad terhadapnya. Kebaikan dari orang yang hasad akan diambil dan akan diberikan pada orang yang dihasadi. Apalagi sampai ada ghibah, ada menjelek-jelekan. Nah, ini kita ingat ya, pemahaman seperti ini kita terus mengingatnya, bahwa kalau kita hasad kepada orang lain, pahala kita pindah ke mereka, keburukan mereka pindah ke kita. Na'udzubillah. Ini salah satu dampaknya juga, dampak negatif. Nah, hal-hal yang buruk yang datang karena hasad ini harus terus kita ingat ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ingat sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam,
man kanat 'indahu madlamah li akhihi falyatahallalhu minha. Al-yaum, siapa saja yang punya kezaliman, kesalahan ya terhadap saudaranya, maka hendaknya pada hari ini juga, sekarang juga dia minta kehalalan, minta maaf kepada saudaranya. Fa innahu laysa thamma dinar wala dirham min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi. Sebelum datangnya hari akhirat, karena di akhirat nanti di sana dinar ataupun dirham ya, mata uang semuanya tidak akan berguna. Kata Rasulullah, lakukan minta maaf itu, minta kehalalan itu sekarang juga, sebelum diambil untuk saudaranya yang dia dolimi dari kebaikan-kebaikannya. Maksudnya sebelum kebaikan kita diambil kemudian diberikan kepada orang yang sudah kita dolimi. Fa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alayhi. Yang kalau ternyata orang yang mendolimi saudaranya tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang dia dolimi akan diambil dan dipindahkan kepada dia. Dan ini yang akan terjadi kepada orang-orang yang mengikuti penyakit hasad. Ini yang akan dialami oleh orang-orang yang dengki, iri hati dan hasad kepada orang lain, kepada saudaranya. Nanti berapa banyak orang yang sudah dia hasadi, mereka menuntut sehingga kebaikan-kebaikannya ini diambil dan dibagikan kepada mereka-mereka yang sudah dia dolimi dengan kehasadan, dengan kedengkian. Yang kalau ternyata dia sudah habis kebaikannya, sudah nggak ada kebaikan, keburukan orang-orang yang pernah dia hasadi diambil dan ditimpakan kepada dia, dan dia harus menanggung dosanya. Na'udzubillah. Nah, semacam ini jamaah harus terus kita ingat betapa buruknya, betapa jeleknya dampak dan efek dari penyakit hasad. Ini langkah yang kedua untuk kita berlari dari dengki. Ingat terus betapa buruknya dan jeleknya dampak dari penyakit hasad ini, baik di dunia ataupun di akhirat. Kita kalau punya akal sehat, iman yang benar ya, hati nurani yang benar, hati yang bersih, kita tidak akan ridho jika ternyata setelah kita berjuang lama di dunia ini, mengumpulkan banyak kebaikan, pahala-pahala, mengejar ridho Allah ya, berjuang sekian lamanya, namun nanti di akhirat kebaikan kita hilang begitu saja, tidak ada yang ridho, pasti tidak ada yang mau. Nah, jangan dibiarkan kebaikan kita nanti hilang di akhirat hanya gara-gara hasad, hanya gara-gara penyakit dengki. Maka tadi seharusnya kita betul-betul menginjak ya, dan mengubur dalam-dalam penyakit hasad yang muncul dalam diri kita. Karena siapapun dia pasti akan terjangkiti penyakit hasad ini. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang ketiga, masih ada waktu. Langkah ketiga untuk kita berlari dari dengki, biasakan kita bersyukur kepada Allah dengan yang sedikit, sehingga nanti kita akan punya pemahaman yang sedikit saja harus disyukuri, apalagi yang banyak. Yang kecil saja kenikmatan itu harus disyukuri, apalagi yang besar. Maka biasakan untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari hal-hal yang sedikit. Selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kita lanjutkan pembahasan kita di malam hari ini selepas mengerjakan salat Isya. Tafadhalu barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman seperjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum wa hayyakumullah jami'an. Masih membahas tentang langkah-langkah untuk kita bisa berlari dari penyakit dengki. Terakhir tadi sebelum salat Isya kita sebutkan
poin langkah yang ketiga, yaitu hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimulai dari yang sedikit sebelum yang banyak. Bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dimulai dari yang kecil sebelum yang besar. Banyak dari kita, na'udzubillah, yang mudah terseret ke dalam penyakit hasad ini dikarenakan belum benarnya syukur dia terhadap Allah Azza wa Jalla. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang masih bingung syukur itu apa, bersyukur itu bagaimana. Nah, sehingga ketika mereka tidak tahu syukur yang sebenarnya, banyak yang mudah terseret ke dalam penyakit hasad ini. Na'udzubillah. Maka kita mulai untuk bersyukur kepada Allah dari yang kecil dulu, dari yang sedikit dulu. Maka insyaallah ta'ala nanti yang lebih besar, yang lebih banyak juga akan bisa kita syukuri. Disebutkan hadis oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. An-Nu'man ibn Bashir menyebutkan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira." Siapa yang tidak mensyukuri apa yang sedikit, maka dia tidak akan bisa mensyukuri apa yang banyak. Siapa yang tidak mensyukuri apa yang sedikit, maka dia tidak akan bisa mensyukuri apa yang banyak. Termasuk kita harus membiasakan diri bersyukur tidak hanya kepada Allah, tetapi juga bersyukur kepada manusia. Syukur itu artinya terima kasih. Kita berterima kasih. Muncul orang Sunda manaon, mulang tarima, ya, walaupun hanya dengan ucapan yang baik, ucapkan jazakallahu khairan. Kepada Allah Azza wa Jalla kita bersyukur dengan kalimat ashkurullah, alhamdulillah, wa syukrulillah, diucapkan. Bahkan kita juga membiasakan diri tadi untuk berterima kasih kepada manusia. Dalam sebuah hadis yang sahih juga Rasulullah pernah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah atau tidak akan bisa bersyukur kepada Allah siapa saja yang tidak berterima kasih kepada manusia. Sampai Nabi memberikan bimbingan, kalau ada pihak lain memberikan kebaikan kepadamu, fakafi'uh, maka berikan balasan yang setimpal dari kebaikan itu. Mukafaah. Mukafaah itu kita memberi balasan kebaikan yang sama. Fakafi'uh. Yang jika kalian tidak mendapati sesuatu untuk dijadikan balasan kebaikan untuk orang lain yang sudah memberikan kebaikan untuk kita, sampai kata Nabi, minimalnya ucapkan jazakallahu khairan. Minimalnya ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan yang jauh lebih baik. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan-kebaikan. Ini teman-teman jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jaga syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, niscaya kita akan mudah untuk menghindari penyakit dengki. Dan ingat, syukur kepada Allah itu dengan 3 syarat, dengan 3 langkah. Yang pertama, hati dan iman harus bersyukur. Yang kedua, lisan ucapan juga harus bersyukur. Yang ketiga, anggota tubuh dengan amal perbuatannya juga bersyukur. Dengan 3 hal ini kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Hati dan keimanan bersyukur kepada Allah, yakni kita mengakui al-i'tiraf, mengakui bahwa semua nikmat datang dari Allah, bukan datang dari selain Allah, bukan datang tiba-tiba, bukan datang kebetulan, bukan datang dengan sendirinya, bukan karena kelebihan kita, bukan karena jerih payah kita, bukan karena keahlian kita, bukan. Nikmat semua murni datang dari Allah Azza wa Jalla.
yang jika Allah tidak berkehendak memberikan nikmat, Allah tinggal menahannya. Sangat mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi, termasuk dalam datangnya nikmat-nikmat kepada hamba. Ini yang pertama, syukuri nikmat dengan hati dan keimanan, meyakini seyakin-yakinnya semua nikmat murni, mutlak datang dari Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Yang kedua, syukur kepada Allah dengan lisan dan ucapan. Kita banyak memuji Allah, mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, nashkurullah. Termasuk disebut-sebut nikmat yang Allah titipkan kepada kita itu dalam rangka syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Berkaitan dengan nikmat Rabbmu yang engkau terima, sebut-sebutlah. Tentunya menyebut-nyebut nikmat ini dalam rangka bersyukur. Tetapi kalau tujuannya untuk sombong, maka ini tidak boleh. Lebih baik kita diam daripada kita mengucapkan. Tetapi kalau tujuannya untuk bersyukur, ya, apalagi berterima kasih kepada orang yang sudah memberikan kebaikan kepada kita, ini disyariatkan. Banyak-banyak memuji Allah dan mengucapkan syukur baik kepada Allah Azza wa Jalla ataupun kepada pihak-pihak yang memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, bersyukur kepada Allah dengan anggota tubuh yang beramal, berbuat. Artinya, kata para ulama, nikmat yang Allah titipkan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu harus digunakan dalam amal-amal soleh, harus digunakan untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bukan untuk maksiat, bukan untuk melakukan dosa. Termasuk di hari-hari seperti ini, bukan kita gunakan nikmat untuk mendukung acara kekufuran. Lisan ini nikmat, mulut ini nikmat, kita bisa bicara ini nikmat. Berapa banyak orang yang bisu tidak bisa bicara dan mereka ingin sembuh, mereka mengeluarkan dana yang tidak sedikit, biaya yang tidak sedikit. Kita bisa bicara, lisan kita bisa berbicara, berucap, mulut kita bisa mengeluarkan kata-kata, ini nikmat, nikmat yang besar bahkan. Nah, silakan gunakan dalam amal-amal soleh. Gunakan untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bukan untuk durhaka kepada Allah. Jangan digunakan mengucapkan selamat kepada orang kafir. Jangan digunakan untuk mengucapkan selamat untuk acara kekufuran. Kenapa? Ini namanya kufur nikmat. Digunakan nikmat ini bukan pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini kufur nikmat. Dan antum kiaskan ya untuk nikmat yang lainnya. Nikmat kenyang, nikmat sehat, nikmat kebersamaan, nikmat kendaraan, nikmat keluarga yang harmonis. Gunakan semua nikmat itu untuk lebih dekat dan takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita mengerjakan amal-amal saleh dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Teladani manusia terbaik di atas muka bumi, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan kepada kita bagaimana cara mensyukuri nikmat yang sebenarnya. Beliau habiskan nikmat yang banyak itu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan cara apa? Beliau terbiasa mengerjakan salat malam, salat tahajud dengan durasi yang panjang dan lama. Dengan durasi yang panjang. Bukan surah An-Naba yang dibaca, bukan surah Al-Mulk yang dibaca. Itu sangat pendek. Tetapi yang beliau baca dalam satu rakaat surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 2 juz setengah kurang sedikit. Bahkan tidak sampai di situ, disambung dengan surah-surah yang lain, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Sampai tafattarat qadamahu, kata Aisyah, sampai 2 kaki Rasulullah itu bengkak-bengkak. Ya wajar, berdirinya lama, bacaannya panjang di salat malam beliau. Dan ketika ditanya oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hada?" Kenapa engkau sampai melakukan ibadah seperti ini?
Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu ataupun yang belakangan? Nabi hanya menjawab dengan jawaban yang singkat, afala akunu 'abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Dari sini kita mengambil pelajaran yang sangat besar, bahwa syukur yang sebenarnya kepada Allah Azza wa Jalla adalah syukur yang sebenarnya ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat adalah kita gunakan nikmat itu, kita gunakan titipan nikmat itu untuk melakukan amal-amal saleh. Naudzubillah. Jangan sampai nikmat yang begitu banyak, nikmat sehat, nikmat tenaga, nikmat bicara, nikmat melihat, nikmat harta benda dan seterusnya, bahkan mungkin nikmat ilmu, nikmat iman, malah kita kotori dengan ucapan dan perbuatan yang justru jatuh ke dalam kekufuran. Naudzubillah. Ini langkah yang ketiga, teman-teman, untuk berlari dari dengki. Selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, mulai dari yang sedikit sebelum yang banyak, mulai dari yang kecil sebelum yang besar. Kemudian langkah yang keempat, ahibati fillah, teman-teman rahimakumullah, biasakan kita sering melihat ke bawah, melihat kepada orang yang ada di bawah kita, bukan yang ada di atas kita dalam urusan dunia. Sebagaimana pesan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi," jika seseorang di antara kalian melihat orang lain yang diberi kelebihan harta benda atau fisik, ya, atau kenikmatan dunia lainnya, falyandur ila man huwa asfala minhu, maka segera dia melihat orang yang lebih rendah darinya, segera dia melihat orang yang ada di bawahnya. Kita tiba-tiba lihat mobil yang subhanallah harganya ternyata misalkan 2 miliar. Mobil kita harganya 20 juta, itu pun mogok-mogokan. Pas lihat mobil orang harganya 2 miliar. Jangan terus dipandang, jangan terus dilihat. Kata Rasulullah, "Falyandur ila man huwa asfala minhu." Segera palingkan pandangannya, lihat yang lebih di bawah dia. Kemana kita melihat? Kemana kita memalingkan pandangan? Lihat, mungkin orang cuma pakai motor, itu pun jadul motornya. Ada orang yang masih naik angkot, ya. Ada orang yang jalan kaki, seperti itu. Maka kita akan bisa menjaga syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Juga Nabi bersabda dalam riwayat yang lain, disebutkan riwayat oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Rasulullah, hadis masih dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah oleh kalian, kata Rasulullah, lihatlah oleh kalian orang-orang yang ada di bawah kalian. Jangan melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena sikap yang seperti itu lebih layak kalian lakukan, lebih pantas kalian lakukan, agar kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah yang diberikan atas kalian. Ini konsep dan rumus hidup bahagia di dunia ini. Ini konsep dan rumus hidup tenang ketika kita menyikapi dunia, jamaah. Seringlah melihat kepada orang yang ada di bawah kita, bukan yang di atas. Kalau kita punya motor harganya 15 juta, jangan sering-sering melihat ke orang yang motornya harganya 200 juta, 100 juta, 50 juta. Tapi lihatlah, sering-sering melihat kepada orang yang motornya harganya berapa? 5 juta, itu pun belum lunas. Atau mungkin 2 juta, ya. Atau mungkin 1 juta plus, ya, plus dorong karena sering mogok. Nah, kita lihat ke yang lebih di bawah dalam hal duniawi seperti itu. Pakaian, handphone,
makanan, tempat tinggal. Sering-seringlah melihat kepada orang yang di bawah kita, karena kita akan dibantu untuk bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ternyata saya masih lebih enak. Alhamdulillah, ternyata Allah masih lebih banyak memberikan nikmat kepada saya. Begitupun dalam kesehatan. Kita baru diuji dengan penyakit yang tidak seberapa, kemudian kita mengeluh luar biasa karena melihatnya kepada yang di atas. Kita sakit demam berhari-hari, lihat orang yang dia cuman sakitnya jerawat, ya akhirnya kita kan berkeluh kesah terus. Kenapa si fulan cuman jerawat ujiannya, kok saya sampai demam, tipes ya berhari-hari. Coba lihat yang lebih rendah, yang lebih di bawah, yang lebih parah sakitnya. Lihat yang sudah sakit, mungkin stroke berbulan-bulan, sakit gagal ginjal, sakit jantung, ya, sakit hati, betul-betul sakit hati, apa istilahnya? Liver, sakit liver ya, dan seterusnya. Lihat yang lebih parah. Maka kita akan mengucapkan alhamdulillah, sakit saya masih lebih ringan. Seperti itu jamaah. Ini langkah yang keempat, ya. Sering-sering melihat yang di bawah, bukan yang di atas. Dalam urusan dunia, ingat, dalam urusan dunia. Karena kata para ulama, untuk urusan akhirat, untuk urusan mengejar pahala Allah, ibadah, ini dibalik ya rumusnya. Untuk urusan ibadah, untuk urusan mengejar surga, untuk urusan akhirat, kita harus selalu melihat ke atas, bukan ke bawah. Karena kalau melihat ke bawah, kita tidak akan termotivasi, tidak akan terpicu untuk lari. Tetapi kalau kita lihat ke atas, maka kita akan terus dirangsang, terus dipecut, ya, dimotivasi, disemangati agar mengejar yang lebih baik dan lebih baik lagi. Contoh misalkan dalam rajinnya bermajelis ilmu. Jangan lihat teman yang dia ke majelis ilmunya hanya sebulan sekali atau sepekan sekali, yang kemudian antum merasa lebih dari dia. Si fulan kan cuma sepekan sekali bermajelis ilmunya, saya sepekan 2 kali. Alhamdulillah, berarti saya lebih baik. Ini justru akan membahayakan kita. Merasa bangga diri dengan 2 kali bermajlis setiap pekannya, karena hanya melihat teman yang bermajlis dalam sepekan 1 kali saja. Tapi lihat teman kita yang bermajlis dalam sepekannya bisa sampai 3 kali, 5 kali, bahkan mungkin setiap hari. Bahkan mungkin dalam 1 harinya 2 majlis, 3 majlis. Lihat yang seperti itu agar kita termotivasi. Subhanallah, si fulan tiap hari ikut majelis ilmu, guru ini dikejar, guru itu dikejar, ya. Selama majelisnya semua tauhid dan sunnah dikejar, saya baru sepekan sekali. Akhirnya dia terpicu, termotivasi, ya, semangatnya naik. Seperti itu. Contoh lain misalkan dalam hafalan Quran, kita jangan terus-terusan melihat teman kita yang juz 30 nggak naik-naik, jalan di tempat gitu ya. Antum sudah selesai juz 30, belum, akhi, sibuk karena susah. Alhamdulillah, anak sudah juz 29. Setiap dia ketemu temannya dicari yang hafalan juz 30 terus. Coba kita lihat teman kita yang hafalnya sudah 5 juz, 10 juz, ya, atau bahkan 30 juz sudah selesai hafalannya. Kita bandingkan dengan diri kita, baru juz 29, baru 2 juz dari belakang, sehingga kita akan termotivasi. Ini teman-teman, dibalik untuk rumus, ya, menghadapi akhirat atau mengejar akhirat. Sering melihat ke atas, bukan ke bawah. Tetapi untuk dunia, ingat tadi, untuk dunia sering-sering lihat ke bawah, jangan ke atas. Dan seperti itu kita pun akan bisa berlari dari dengki. Berlari dari dengki. Kalau kita lihat ke bawah, oh ternyata motornya tidak lebih bagus dari yang saya miliki. Apa yang mau dia dengkikan? Apa yang mau dia hasadi?
Dia punya motor harganya 15 juta, temennya punya motor cuman harga 1,5 juta. 1:10 kan? Apa yang mau dia dengkikan? Apa yang mau dia irikan? Gak ada. Tapi kalau dia sering melihat ke atas, ya pasti tadi yang gak bersyukur, ya muncul rasa dengki juga. Gak ridho, gak seneng, gak terima orang lain punya motor yang harganya 150 juta karena motor dia cuma 15 juta. Nah ini sering-sering melihat ke bawah, bukan ke atas dalam urusan dunia. Kemudian langkah yang kelima, teman-teman barakallahu fikum, agar bisa berlari dari dengki, biasakan kita banyak-banyak mendoakan kebaikan pada orang yang dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering mendoakan kebaikan. Barakallahu fik, barakallahu lak, wa barakallahu alaik. Banyak mendoakan. Hayyakallah, ahsanallah ilaik, semoga Allah memberkahi antum, semoga Allah menjaga nikmat untuk antum, dan doa-doa kebaikan lainnya. Dan ternyata doa kebaikan yang kita ucapkan kepada pihak lain, doa kebaikan yang kita doakan kepada Allah untuk pihak lain, kebaikan tersebut akan kembali kepada kita. Kebaikan tersebut akan kembali kepada kita. Terlebih jika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain tanpa dia tahu, tanpa mereka tahu. Ini sudah dijamin oleh Rasulullah, kebaikan itu pasti akan kembali kepada kita kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain tanpa mereka tahu. Disebutkan hadis oleh Imam Muslim rahimahullah dari Ummu Darda radhiyallahu anha. Ummu Darda menyebutkan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seseorang yang muslim, doa seorang muslim untuk saudaranya bi dhahril ghaib, tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut, itu mustajab, kata Rasulullah. Doa itu dikabulkan, diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun, dan ketika dia berdoa inda ra'sihi, di dekat kepalanya itu ada malakun muwakkal, ada malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kullama da'a li akhihi bi khair, di mana setiap kali orang itu mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang berada di tempat yang berbeda, qala al malaku al muwakkalu bihi amin walaka bimithli. Malaikat itu pasti akan mengucapkan amin, semoga Allah mengabulkan doa kebaikanmu, walaka bimithlin, dan semoga engkau mendapatkan kebaikan yang seperti itu, yang sama seperti itu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nah, dengan kita banyak-banyak mendoakan kebaikan, sama saja ketika kita sedang berhadapan, bertemu, ya, duduk di satu tempat yang sama, kita doakan kebaikan. Apalagi ketika sudah menjauh dari kita, sudah berpisah, ya, sudah tidak ada dengan kita, kita doakan kebaikan tanpa dia tahu. Tadi jaminannya, doanya mustajab, diaminkan malaikat, bahkan doa kebaikan itu didoakan oleh malaikat untuk kita juga. Amin walaka bimithlin. Dan dengan sikap seperti ini kita akan mudah berlari dari dengki. Karena ketika kita banyak mendoakan kebaikan untuk saudara kita, baik di hadapannya ataupun tanpa dia tahu, celah-celah dengki tadi kita tutup. Apa yang mau kita dengkikan, sedangkan kita sedang fokus dan serius mendoakan kebaikan? Kenapa kita harus iri, harus dengki, sedangkan kita sedang fokus dan serius mendoakan kebaikan? Maka ini langkah yang kelima. Sering-sering mendoakan kebaikan untuk saudaranya, terkhusus ketika sedang berjauhan dengan saudaranya, karena doa kebaikan yang kita panjatkan kepada Allah pasti akan kembali kepada kita. Malaikat mengaminkan dan mendoakan kebaikan yang sama untuk kita. Langkah yang selanjutnya yang keenam, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini langkah yang terakhir tetapi bukan batasan, ya. Untuk kita bisa berlari dari dengki, kita bisa lawan kedengkian itu dengan cara melakukan hal yang menjadi lawan perbuatan hasad itu.
kita melakukan hal yang bertolak belakang dengan niatan hasad, melakukan hal yang bertolak belakang dengan niatan hasad. Para ulama menjelaskan, orang yang hasad hendaknya dia melakukan hal yang bertolak belakang dengan niatan hasadnya, maka hal ini tentu saja akan menghilangkan hasad dari dirinya. Maksudnya, ketika kita melihat orang lain misalkan dia sedang makan enak, makanan yang enak, dan makanan yang enak itu nggak mesti mahal kan? Ada makanan mahal tapi nggak enak, ada juga makanan murah tapi nggak enak, nah, itu lebih banyak ya. Dia sedang makan makanan yang enak, tiba-tiba setan membisiki kita, menjalar penyakit hasad dalam diri kita, dalam hati dan diri kita. Lihat si fulan, lihat teman ente, dia makan enak. Nah, kata para ulama, lakukan hal yang bertolak belakang dengan niatan hasad. Kalau kita ikut hasad kan kita nggak terima, kita nggak senang lihat dia ini makan enak. Caranya bagaimana? Melakukan hal yang bertolak belakang dengan niatan hasad. Segera kita cari makanan yang enak juga, atau bahkan lebih enak, kita beli, kita hadiahkan kepada orang itu. Kita hadiahkan kepada orang itu. Jadi dia mendapatkan nikmat dua kali. Sedang makan enak, kita kasih lagi makanan yang enak. Dua kenikmatan sedang dia terima. Dan ketika kita ikut andil dalam memberikan kebaikan untuk orang yang kita hasadi, hasad itu akan hilang. Karena biasanya setan membisikkan kepada kita untuk hasad karena kita tidak ikut andil, kita tidak punya saham dalam mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Seperti itu. Contoh misalkan, afwan nih, panitia kajian. Tidak sedikit panitia kajian antar majlis dengan majlis yang lain, antar komunitas dakwah dengan komunitas yang lain, saling hasad. Kenapa? Karena merasa, oh saya di situ nggak ada andil apa-apa, saya nggak ada saham apa-apa. Tapi kalau misalkan kolaborasi, ta'awun, kerjasama, semua panitia kajian dilibatkan, nggak ada yang hasad. Karena masing-masing merasa saya di sini ikut andil, ngasih saham kebaikan, kita berjuang bersama-sama. Seperti itu. Ini kata para ulama, langkah yang keenam, lakukan hal yang bertolak belakang dengan niatan hasad. Barakallahu fiikum. Coba antum lakukan. Kira-kira antum sedang hasad sama orang karena apa? Ustaz, si fulan baru beli motor. Motornya berapa harganya? 55 juta Ustaz. Antum kasih yang 100 juta. Insya Allah segera hilang tuh penyakit hasad. Barakallahu fiikum. Sampai seperti itu kata para ulama, untuk kita berlari dari dengki, memerangi penyakit hasad. Sampai seperti itu. Tentunya ketika kita memberi, niatkan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Tapi tentunya ini mungkin alternatif terakhir ya. Yang kalau tadi 5 langkah sebelumnya kita lakukan 1, 2, 3, 4, 5, kok masih ada serangan-serangan setan untuk hasad, untuk dengki, untuk iri hati, lakukan yang keenam ini. Insya Allah Allah akan segera menghilangkan penyakit hasad dari diri kita. Ini teman-teman ya, 6 langkah yang harus kita pegang, harus kita lakukan jika kita ingin selamat dari penyakit hasad. Karena tadi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tidak ada satu tubuh pun yang selamat dari penyakit hasad. Tetapi ingat, orang yang karim, yang mulia, dia berusaha terus menyembunyikannya, menguburnya, membuangnya. Tetapi orang yang rendahan, orang yang hina, dia akan mudah untuk mengeluarkan dan meluapkannya. Na'udzubillah. Maka kita semua, mau dia penuntut ilmu, dia ustadz, dia ulama, dia syekh, laki-laki, perempuan, pejabat, rakyat jelita, atau apalagi, siapapun dia yang kerjanya sip siang atau sip malam ya, siapapun dia, kita semua sedang diserang dengan penyakit hasad ya. Setan menyerang kita lewat penyakit ini, dan hanya ada 2 pilihan. Apakah kita akan menjadi orang yang karim, yang mulia, atau kita akan menjadi orang yang lain, orang yang hina.
tergantung bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengambil langkah selanjutnya. Barakallahu fiikum. Baik, kita bacakan ringkasannya, 6 langkah agar kita bisa berlari dari dengki. Yang pertama apa tadi? Harus memiliki ilmu dan iman yang benar. Makanya terus semangat mencari ilmu dan semangat menguatkan iman, ya. Ilmu dan iman yang benar itu akan bisa melawan hasad, dengki dan iri hati. Yang kedua, harus terus mengingat betapa buruknya, betapa jeleknya dampak dan efek dari hasad ini. Bahkan keburukannya dunia akhirat, ya, akan ada. Naudzubillah. Ini kita ingat terus. Ingat terus. Dan yang paling kita ingat tadi masalah bagaimana kalau kebaikan kita, pahala-pahala kita diambil. Lebih parahnya lagi, bagaimana kalau kita harus menanggung dosa-dosa orang lain. Mereka yang minum khamr, kita yang menanggung dosanya. Mereka yang melakukan riba, kita yang menanggung dosanya. Mereka yang melakukan dosa dan maksiat, kita yang menanggung dosanya hanya gara-gara hasad ini. Naudzubillah. Ini yang kedua, ya. Terus ingat akibat buruk dari hasad, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang ketiga, ya, biasakan bersyukur mulai dari yang sedikit dan seterusnya. Biasakan bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada manusia. Yang keempat, sering-seringlah melihat ke bawah, jangan ke atas dalam urusan dunia. Pakaian, kendaraan, pekerjaan, makanan, tempat tinggal, semua hal, kesehatan, ya, semua hal dalam urusan dunia, lihatlah ke bawah bukan ke atas. Yang kelima, seringlah mendoakan kebaikan untuk orang lain. Bahkan kafir sekalipun kita doakan kebaikan. Orang kafir yang masih hidup boleh kita doakan kebaikan. Semoga Allah memberimu hidayah, semoga Allah memberimu kesehatan, semoga Allah melancarkan rezekimu. Boleh kita mendoakan kebaikan bagi orang kafir yang masih hidup. Yang tidak boleh itu mendoakan kebaikan bagi orang yang sudah mati di atas kekufuran. Matinya kafir, matinya musyrik, ini haram kita mendoakan kebaikan. Tidak boleh mendoakan ampunan, tidak boleh mendoakan rahmat, tidak boleh mendoakan surga. Nggak boleh kita menulis, ya, apa, RIP, rest in peace, selamat beristirahat di surga, padahal dia matinya kafir. Nggak boleh, karena sudah mati kafir. Kalau dia masih hidup, doakan kebaikan apapun silakan. Tapi bukan berarti kita mengucapkan selamat, ya. Ini beda pembahasan. Oh Ustaz, kalau gitu boleh dong mengucapkan selamat. Beda pembahasan. Ucapan selamat ini kan bukan doa sebetulnya, tetapi vonis dan kepastian, ya, jaminan kalau kita mengatakan, mengucapkan dia itu selamat. Kalau kita doakan semoga kamu sehat, semoga kamu baik-baik saja, semoga kamu terhindar dari kecelakaan, ini boleh. Tapi kalau kita katakan selamat hari rayamu, selamat dengan kekufuranmu, ini beda lagi pembahasan. Ini bukan doa, tetapi ini menganggap benar sesuatu yang batil, menganggap benar sesuatu yang salah, bahkan membenarkan kekufuran, membenarkan kesyirikan, membenarkan, naudzubillah, pelanggaran-pelanggaran akidah Islam. Ini tidak boleh. Tetapi mendoakan kebaikan yang sifatnya duniawi, umum, itu boleh-boleh saja. Dan biasakan kita mendoakan orang-orang kafir itu, orang-orang musyrikin itu dengan doa hidayah. Doakan hidayah. Semoga Allah memberi kalian hidayah. Allahu yahdikum, Allahu yahdihim, ya, semoga Allah memberi mereka hidayah. Termasuk ketika nanti mungkin kita menyaksikan atau mendengar berita dilakukan acara kekufuran ini dan itu, diperingati hari raya kekufuran ini dan itu, ya, dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan ini dan itu, hati kita harus mengingkari. Kita menyatakan yang haram itu haram, yang munkar itu munkar, yang salah itu salah, tetapi lisan tetap mendoakan. Semoga Allah memberi mereka hidayah dan semoga Allah menyelamatkan kami dari azabnya. Basahi lisan dengan doa. Basahi lisan dengan doa. Ini langkah yang kelima,
banyak-banyak mendoakan kebaikan. Apalagi kalau saudara muslim kita sedang berjauhan dengan kita, doa kita mustajab. Yang keenam, lakukan hal yang bertolak belakang dengan niatan hasad. Dan ini mungkin alternatif terakhir, dan insya Allah sangat-sangat berguna untuk betul-betul mengusir hasad dari diri kita. Ada orang lain sedang minum hanya segelas air, ya, orang bisa hasad. Nah, coba kita langsung cari minuman yang lebih enak, kasih, ini hadiah untuk antum, segera hasad itu hilang. Pasti yang ada, yang terfikir adalah saya senang melihat saudara saya senang, saya bahagia melihat saudara saya bahagia, saya gembira melihat saudara saya gembira. Seperti itu. Ini teman-teman yang bisa dibahas, ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari penyakit hati, terkhusus dari penyakit hasad, karena memang hasad ini hanya merugikan diri kita dan hanya akan mendatangkan kebinasaan dunia akhirat. Na'udzubillah. Dan terakhir, ana titipkan kepada teman-teman semua, baik yang hadir langsung di masjid ini Al-Fitrah Cijerah ataupun teman-teman yang menyimak di media sosial, saya titipkan di hari-hari seperti ini agar kita lebih menguatkan ilmu agama kita, iman kita, amal-amal soleh kita, dan dakwah kita. 4 hal ini lebih dikuatkan lagi, ilmu agamanya, imannya, amal solehnya, dan dakwahnya. Ayo lebih kuatkan, lebih naikkan lagi grafiknya, intensitasnya lebih diperbanyak lagi terus, ya. Kenapa? Karena di hari-hari seperti ini orang-orang yang sesat dan menyesatkan mulai banyak bermunculan. Bahkan na'udzubillah, tidak sedikit yang mereka itu duri dalam daging. Mereka kaum muslimin tetapi justru menyesatkan umat, apalagi yang di luar Islam, ya. Maka tadi perkuat ilmu agama, perkuat iman, perkuat amal saleh, dan perkuat dakwah, yang mudah-mudahan kita berusaha menguatkan 4 hal ini, kita dihindarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari musibah-musibah dan dari bencana-bencana dan juga azabnya. Allahumma amin. Fallahu musta'an wa ilaihi tuklan, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan, hanya kepada Allah kita bertawakal. Ini yang bisa kita bahas. Semoga Allah menjaga kita semua dari mara bahaya dan keburukan dunia akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah memberkahi kita semua dimanapun kita berada. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah.